Oke, selamat datang teman-teman di Dasar Keamanan Komputer sesi 9. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai jaringan wireless yang kita gunakan sehari-hari, yaitu keamanan pada jaringan nirkabel ataupun jaringan Wi-Fi yang kita ketahui. Jadi, keamanan jaringan Wi-Fi atau wireless network security itu merupakan uh, suatu perlindungan perangkat dan jaringan dalam lingkungan nirkabel atau Wi-Fi. Jadi jika tanpa keamanan wireless ataupun Wi-Fi, maka perangkat seperti switch ataupun router ini dapat diakses dan dieksploitasi oleh siapapun dengan perangkat komputer atau seluler yang berada dalam jangkauan sinyal. Nah, kalau kita ngomongin resikonya, maka kita uh, akan berbicara mengenai suatu perangkatnya, yaitu di dalam hal ini ada internet, yaitu di sebelum keluar traffic kita ke internet, maka jaringan tersebut akan masuk ke dalam router atau switch terlebih dahulu. Nah, dari setiap perangkat yang kita gunakan, smartphone, laptop, komputer, printer, dan lain-lain, itu akan berbagi data melalui jaringan yang ditransfer ke router ataupun switch lalu ke internetnya. Di dalam hal itu ada suatu sistem yang ada di router yaitu seperti WPA atau WPA2 untuk security-nya, kemudian ada enkripsinya, ada MAC address-nya, kemudian ada SSID dan autentikasinya. Nah, jadi secara garis besar dengan jaringan Wi-Fi, kita tidak memerlukan lagi kabel untuk menghubungkan komputer ke internet. Kemudian jaringan itu terbagi menjadi dua, yaitu WLAN dan LAN. Nah, keduanya ini memiliki spesifikasi yang berbeda. Kalau WLAN itu memiliki jaringan yang lebih luas, namun ketika kita menggunakan LAN itu lebih cepat dan efektif. Kemudian dengan akses sederhana, kita sudah mudah terhubung ke internet melalui komputer pribadi, laptop, perangkat genggam, printer, dan perangkat jaringan lainnya. Seperti itu. Nah, lalu apa sih kerentanan yang ada di jaringan Wi-Fi itu? Nah, jika kita membahas kerentanan yang ada di jaringan Wi-Fi, maka kita tidak bisa menghilangkan si threat actor atau unauthorized access. Unauthorized access yang masuk ke dalam suatu jaringan untuk melancarkan aksi kejahatannya sehingga kita terganggu dalam mengakses kegiatan dalam berinternet. Nah, ada beberapa uh, serangan yang paling sering digunakan ketika uh, terkoneksi di internet ataupun di jaringan Wi-Fi, yaitu adalah denial of service attack atau DOS, kemudian ada spoofing and session hijacking, kemudian ada passive capturing atau eavesdropping. Nah, risiko-risiko ini tidak aman dan bisa mengakibatkan pencurian informasi pribadi. Kemudian data bisnis yang sensitif itu bocor, kemudian ada penyadapan informasi. Lalu kalau kita menemukan hal itu, kita ngebahas dulu. DOS itu apa sih? Jadi seakan-akan nih si penyerang yang sudah berhasil memasuki jaringan internet kita akan mengirimkan traffic pesan yang cukup lumayan banyak nih teman-teman ya. Jadi dia akan mengakibatkan berefek kepada jaringan internet yang lambat, kemudian sampai dengan tidak bisa digunakan internet. Nah, untuk spoofing dan session hijacking itu, maka si threat actor ini akan mengambil identitas dan berpura-pura sebagai user atau kita yang legal dalam mengakses internet untuk memasuki jaringan dan mengambil
sumber-sumber data menggunakan uh, data kita sendiri nih. Nah, itu yang dinamakan spoofing dan session hijacking. Kemudian ada passive capturing atau eavesdropping. Nah, jadi seakan-akan ini orang yang tidak memiliki otoritas itu menghentikan transmisi. Jadi kayak dia mengintercept man in the middle attack untuk memata-matai apa sih yang sedang kita lakukan di sini ya. Jadi di sini ada 7 uh, common Wi-Fi threats. Jadi ancaman yang paling banyak dan biasa terjadi di Wi-Fi. Yang pertama adalah configuration problems atau misconfiguration, incomplete configuration, yaitu konfigurasi yang atau asal-asal dan tidak sempurna. Kemudian yang kedua itu ada denial of service, yaitu mengirimkan banyak traffic, jumlah traffic, atau bahkan dengan sampai virus melalui jaringan di internet ya, untuk mengambil alih resource ataupun membuat suatu backdoor yang itu akan mengakibatkan kita tidak bisa mengakses suatu internet tersebut. Kemudian yang ketiga adalah passive capturing, itu suatu teknik eavesdropping di mana untuk mengambil sensitif informasi. Jadi ini seperti man in the middle attack. Ya. Kemudian ada roach atau unauthorized or ad hoc access point. Nah, ini untuk membodohi perangkat yang terkoneksi. Jadi seakan-akan tuh dia membuat hotspot lagi dari internet. Tapi di hotspotnya itu akan membuat suatu phishing website untuk mengambil alih. Nah, yang kelima itu ada evil twin attack. Nah, ini hampir sama dengan roach juga. Jadi seperti phishing, namun dengan berpura-pura sebagai sinyal yang lebih kuat gitu ya. Nah, yang keenam itu ada hacking, lost or stolen wireless device. Jadi membypass password untuk mengambil alih akses terhadap perangkat-perangkat yang hilang ataupun dicuri. Nah, yang terakhir adalah freeloading, yaitu piggybacking, connection, dan intercept file sharing. Jadi yang paling paling sering terjadi itu adalah nomor 1 sampai dengan 3 yang tadi sudah kita jelaskan nih. Nah, lalu bagaimana sih untuk memperkuat nih? Nah, jadi kita bisa meminimalkan resiko terhadap jaringan WiFi kita yang kita gunakan. Bagaimana sih caranya? Yang paling pertama itu adalah menggunakan SSID dengan secara benar settingnya. Jadi kita mencegah koneksi yang masuk itu dan kita memilih perangkat apa saja yang bisa kita berikan akses. Kemudian kita memerlukan data MAC. Nah, ini kita harus menambahkan MAC address kita ke titik poin, akses poin. Dalam hal ini ada switch atau router untuk membatasi MAC-MAC yang tidak terkenal sehingga kita bisa melakukan blocking. Dan terakhir tuh ada wired equivalent privacy. Jadi untuk memastikan keamanan yang maksimal, jadi kita harus menggunakan kunci enkripsi yang tertinggi di dalam suatu akses point dalam berkomunikasi sehingga tidak bisa diambil alih. Nah, selain itu si CISA, pemerintahan Cyber Security Information Security Agency, nah, mereka membuat suatu tips dan trik dalam meminimalkan risiko terhadap jaringan WiFi kita. Yang pertama adalah ubah kata sandi default. Jadi setiap perangkat itu pasti memiliki kata sandi default dan jarang banget
orang-orang itu menggantikan kata sandi defaultnya karena mereka malas ya. Yang paling pertama itu adalah malas. Nah, ketika kita mengubah kata sandi default, itu sudah mempersulit penyerang untuk mengakses perangkat kita. Selain itu, kita juga bisa melakukan perubahan itu secara berkala. Nah, ini karena garis pertahanan pertama kita itu adalah kata sandi default aksesnya. Kemudian yaitu batasi akses yang tadi seperti MAC, kemudian IP, dan segala macam. Yang ketiga tadi kita sudah bahas juga enkripsi, yaitu WPE ya. Nah, di sini ada WPA, kemudian ada WPA 2 dan WPA 3. Jika bisa, gunakanlah WPA 3. Karena WPA 3 merupakan enkripsi terkuat dengan uh, protokol yang sulit dieksploitasi. Kemudian kita juga yang keempat ini SSID yang tadi kita perlu tambahkan. Nah, yang kelima adalah pasang firewall dan antivirus. Ini kita perlu jika memang internet kita banyak digunakan oleh eh, pengguna di rumah. Nah, kita bisa memasang suatu firewall ataupun antivirus apabila perangkat kita tuh memang sudah pintar atau sudah mendukung hal itu. Lalu gunakan file sharing itu dengan hati-hati dan selalu perbaharui perangkat lunak atau OS-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi secara garis besar, praktik terbaik dasarnya untuk mengamankan WiFi adalah dengan mengubah kata sandi default untuk perangkat jaringan dan menggunakan alamat MAC address pada setiap perangkat untuk membatasi aksesnya. Yang kedua adalah protokol keamanannya. Ini kita kalau bisa menggunakan WPA 3 sebagai enkripsi perlindungan tambahan ketika berkomunikasi. Lalu yang ketiga adalah penggunaan VPN untuk membuat suatu komunikasi yang lebih aman dan melindungi identitas jaringan WiFi. Yang terakhir adalah penerapan perangkat lunak seperti antivirus, firewall, intrusion detection system, kemudian ada intrusion prevention system. Nah, itu untuk pertahanan garis depan setelah uh, password default ya, dalam melawan pelanggaran jaringan di wireless kita. Kemudian mobile device wireless network atau vulnerability. Kerentanan ini sering terjadi dengan penggunaan jaringan Wi-Fi publik yang dapat meningkatkan risiko malware, spyware, dan aktivitas jahat lainnya, seperti serangan man-in-the-middle attack, kemudian pengambilan autentikasi, dan yang terakhir ini adalah pentingnya keamanan Node untuk melindungi perangkat mobile yang tidak secara langsung terkait dengan LAN kabel dan pentingnya menggunakan WPA dan WPA 2. Dalam hal ini kita perlu mengupgrade menjadi WPA 3 untuk layanan LAN kabel. Oke. Saya mau memberikan tips sedikit untuk menganalisis apa sih APK yang bisa mengambil alih atau mengakses internet kita. Kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi, bentar kita pindah share. Nah, kita akses namanya MobSF. Di sini apabila kita memiliki APK yang berbahaya dan bisa mengganggu jaringan ataupun perangkat kita bisa menguploadnya dan menganalisisnya. Apakah di situ ada terdapat malware, spyware, virus, dan lain-lain. Kira-kira seperti ini. Jadi saya memiliki suatu APK yang lumayan berbahaya, bisa dibilang gitu ya. Oh, di sini. Oke. Jadi saya memiliki APK file untuk mengambil alih OTP.
dari registrasi bank ataupun dari SMS si target. Jadi setiap SMS itu akan di forward ke Telegram milik saya sendiri. Nah, ini sudah saya lakukan reverse engineering-nya pasti. Di sini kita menggunakan Mobile Security Framework miliknya si OWASP. Mobile Security Framework itu sudah terkenal dan untuk melakukan malware analysis pada mobile device. Ini mobile device-nya nggak cuma Android, tapi iOS juga bisa. Teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, ini analyzing-nya lumayan lama, tergantung dengan virtual machine di mob SF-nya. Jadi kita tunggu sebentar terlebih dahulu, teman-teman, sampai di analisanya selesai. Nah, ini adalah contoh APK yang telah berhasil dianalisis. Jadi kita bisa melihat nih, oh, oke, bentar sebentar, ternyata Google-nya bermasalah. Oke, kalau di dalam sini, jadi kita bisa melihat dia tuh memiliki security score-nya ini 38 per 100. Jadi dia memiliki exported receiver, yaitu memberikan apa ya, bisa dibilang dia mendengarkan data-data kita, kemudian mengirimkan kembali data kita. Oke, karena ini bermasalah di mob SF-nya atau di perangkat saya. Jadi teman-teman bisa memasukkan sendiri APK-nya. Kemudian teman-teman bisa melakukan analisis mob SF-nya di mob SF titik live agar teman-teman bisa memahami bagaimana sih si APK ini mengambil data kita, kemudian membagikan data kita ke uh, user sosial media milik mereka sendiri. Oke teman-teman, untuk pertemuan ke-9 kali ini cukup sampai di sini. Kira-kira kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada LMS ataupun bisa langsung ke WhatsApp saya. Oke, sampai jumpa teman-teman di hari esok untuk pertemuan ke-10. Selamat belajar dan selamat beraktivitas kembali. See you.